Bab 46. Mereka melihat isi seluruh rumah hampir kosong. Ternyata alat-alat elektronik yang dibeli Liam sudah tidak ada. Seluruh rumah sangat berantakan, seperti tempat pembuangan sampah, barang-barang dibuang asal ke lantai, juga ada keping-keping pecahan di lantai. Melihat keadaan ini, pikiran pertama orang biasa pasti rumah mereka dirampok, tapi pikiran pertama Liam adalah ayahnya lagi-lagi berjudi. Meskipun dia sudah memperingati ayahnya berkali-kali jangan berjudi, apalagi sampai mempengaruhi keluarga karena berhutang. Tapi ayahnya sama sekali tidak mendengar kata-kata Liam, juga menganggap kata-kata Liam sebagai angin lewat. Hutang judi sebelumnya dibantu bayar oleh Liam, tidak disangka kali ini lagi-lagi berhutang begitu banyak. Liam teringat uang sebelumnya juga dia pinjam dari Lili Wang, kali ini kalau ayahnya lagi-lagi berhutang begitu banyak, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tapi di saat ini, dia pun menyadari sesuatu yang lebih penting, ayahnya di mana. Teringat sebelumnya ayahnya hampir dibawa pergi untuk dipenggal jari-jari tangannya, kali ini Liam benar-benar takut. Apakah dia lagi-lagi dibawa pergi? Apakah sekarang sudah dilukai? Kamu beres-beres dulu di sini, aku pergi cari ayah. Liam memesan Agatha, kemudian pergi sendiri. Sekarang yang paling penting untuk Liam adalah lebih dulu mencari ayahnya, bukan membereskan rumah, karena masalah rumah tidak penting. Lagi pula mereka sudah menghancurkan rumah sampai seperti itu, sudah bisa tahu akan sekasar apa kelakuan mereka terhadap ayahnya. Liam dengan sangat panik berlari keluar, kemudian sambil berjalan sambil bertanya pada orang-orang di jalan, apakah mereka melihat ayahnya. Dia juga tidak berani pergi ke tempat Kak Leo secara asal, karena Kak Leo belum tentu ada di sana. Mungkin akhirnya akan seperti sebelumnya, ketika dia mencari Agatha. Bagaimanapun, sebelum dia yakin ayahnya ada di tempat Kak Leo, dia sudah pasti tidak boleh ke sana meminta ayahnya. Oleh karena itu, dia pun menghubungi ponsel ayahnya, tapi tidak disangka yang menjawab bukanlah ayahnya. Kamu siapa? Aku lihat Adam Lin memberi nama, anakku, kamu anaknya, kan? Orang yang berbicara terdengar sangat kasar dan galak. Benar, aku adalah anaknya, dia sekarang ada di mana? Liam langsung ke inti pembicaraan, dia sekarang hanya ingin tahu ayahnya ada di mana. Aku beritahu kamu, ayahmu hari ini berjudi di tempat kita dan berhutang sangat banyak, kamu cepat datang dan bayar hutang. Meskipun orang itu sudah berbicara panjang lebar, tapi Liam tetap bertanya hal yang sama. Kalau begitu kamu beritahu aku dulu, ayahku di mana? Orang itu sepertinya sedikit kaget dengan nada suara Liam ini, jadi dia pun berkata. Ayahmu sekarang dikurung di sini, kamu sekarang cepat ambil uang dan datang untuk menebus dia, kalau tidak kamu akan membunuhnya. Begitu mendengar ayahnya memang ada di sana seperti perkiraannya, Liam pun merasa sedikit lega. Karena dengar dari kata-kata orang ini, sepertinya bukan orang-orang kelompok Kak Leo. Karena orang Kak Leo tahu semua tentang Adam Lin. Tidak akan menanyakan pertanyaan yang terdengar bodoh seperti ini. Baik, kamu berikan alamatmu, aku langsung membawa uang ke sana, dia berhutang berapa banyak. Orang itu mungkin tidak menyangka Liam segampang ini setuju, mereka takut ditipu, jadi dia berkata lagi. Kalau begitu aku beritahu kamu dulu, kamu tidak boleh melapor polisi, kalau kamu melapor polisi aku akan langsung membunuhnya, kemudian melarikan diri. Liam tidak bodoh, situasi seperti ini dia mana mungkin bisa melapor polisi, dia saja tidak tahu mereka ada di mana. Lagi pula kalau dia melapor polisi dan menyuruh polisi ke sana, masih lebih baik dia pergi ke sana sendiri, setidaknya dia merasa dia lebih bisa berkelahi daripada mereka. Aku tidak lapor polisi, juga tidak akan lapor polisi, kalian berikan lokasi dulu, aku langsung membawa uang ke sana, boleh. Orang itu dalam hati berpikir lagi pula Liam hanya seorang diri, kalaupun datang, dia juga seharusnya tidak bisa melakukan hal-hal aneh. Lagi pula di luar mereka ada menaruh mata-mata, kalau polisi datang, mereka bisa lebih dulu melarikan diri. Jadi tidak ada yang harus mereka takuti, dia pun langsung memberitahu Liam alamat mereka. Pabrik bekas paling ujung jalan. Utara kecil, kita di lantai 2. Liam tahu daerah sana, jalan. Utara kecil sangat berantakan dan berbahaya, kontrol peraturan di sana sangat parah, yang tinggal di sana kebanyakan adalah mafia-mafia dan orang-orang pengangguran. Dan pabrik bekas di ujung pun jadi tempat terjadinya banyak perkara, hampir setiap tahun terjadi banyak kasus di sana. Mendengar mereka mengatakan tempat itu, Liam merasa apa yang mereka katakan benar adanya,
karena dia juga sangat mengenal tempat ini, situasi mereka juga cocok dengan tempat ini. Oleh karena itu, Liam segera berkata, "Aku sudah berkata aku akan ke sana, aku tidak berkata aku tidak ke sana, aku ke sana, tapi kalian jangan menyentuh ayahku, mengerti?" Meskipun orang itu tidak tahu mengapa Liam berani berbicara sekasar itu pada mereka, tapi mereka tetap saja menyetujui permintaan Liam. Bab 47. Liam tidak ingin membuat adik perempuannya khawatir, jadi dia pun memutuskan pergi sendiri. Dia sebenarnya tidak membawa uang, dia hanya membawa dompet kosong ke sana, karena sekarang dia harus mencari cara membuat mereka melepaskan ayahnya. Dia bukannya berkata tidak akan memberi mereka uang, tapi dia harus berkata secara jelas dengan mereka, bahwa dia perlu waktu. Lagi pula kalau dia ke sana, dia sudah pasti harus membawa ayahnya pulang saat itu juga, kalau tidak ayahnya di sana juga berbahaya. Oleh karena itu, Liam pergi sendirian ke pabrik bekas di jalan utara kecil yang mereka katakan. Dari jauh saja sudah terlihat beberapa orang berjalan tanpa arah, mereka seharusnya mata-mata mereka, kewaspadaan orang-orang ini lumayan tinggi. Tapi tidak peduli kewaspadaan mereka tinggi atau tidak, Liam memutuskan, dia harus mendapatkan ayahnya kembali. Jadi dia juga tidak menghindari mereka dan langsung terang-terangan berjalan ke sana. Kemudian berkata kepada mereka, "Aku adalah putra Adam Lin, pergi beritahu mereka yang ada di dalam, biarkan aku masuk." Orang-orang di sana bertatapan mata, kemudian dua orang dari mereka berjalan masuk, yang lain mengelilingi Liam. Liam merasa sedikit lucu, mereka pikir berbuat seperti ini dia akan merasa ketakutan. Tapi di mata mereka, mereka merasa mereka seperti ini bisa membuat orang lain merasa sangat terancam. Tidak lama kemudian, dua orang yang tadi masuk ke dalam pun keluar. Periksa badannya kemudian bawa dia masuk. Mereka pun mulai memeriksa tubuh Liam, namun tidak menemukan apapun, kemudian mereka pun menyuruh dua orang membawa Liam masuk. Setelah masuk Liam baru menyadari ternyata tempat judi ini sangat waspada dan tersembunyi. Mereka tidak hanya ada di lantai 2, seluruh lantai dasar juga dipenuhi dengan anggota mereka, Liam hanya bisa melihat ada orang yang telungkup di sana. Meskipun Liam tahu mereka bukanlah sniper profesional, tapi mereka bersembunyi di tempat gelap, kalau orang yang tidak diizinkan masuk, pasti akan diserang. Dari lantai 1 ke lantai 2 dipenuhi dengan beberapa jebakan-jebakan sederhana, meskipun sangat sederhana, tapi juga bisa melukai orang dengan mudah. Anggota mereka di lantai 2 lebih banyak, rata-rata anggota mereka ada di lantai 2, lagi pula tempat berjudi mereka sepertinya dibuka di sini. Karena ada sebagian orang sedang berjudi di sini. Tatapan orang-orang itu tertuju pada dadu itu, seakan-akan di dunia ini tidak ada apapun selain dadu itu. Inilah orang-orang gila judi, sudah melupakan semua hal-hal lain, di mata mereka hanya ada judi dan judi. Liam menghela nafas tidak berdaya, dia tahu meskipun ayahnya tidak separah ini, tapi sudah tidak jauh berbeda dari mereka. Dia sudah memberitahu ayahnya berkali-kali jangan berjudi lagi, tapi ayahnya sama sekali tidak mendengarkannya. Sebelumnya datang ke tempat judi, Lily menyuruh mereka jangan menerima ayahnya lagi, oleh karena itu ayahnya pun berpindah ke tempat ini. Liam tahu, kalau tidak membuat ayahnya benar-benar menghentikan kebiasaan berjudinya, tidak akan bisa menjaganya kalau hanya bergantung pada dia sendiri. Karena di sini ada terlalu banyak tempat berjudi, baik yang kecil maupun yang besar. Yang dia ketahui saja sudah sangat banyak, apalagi ditambah dengan yang tidak dia ketahui. Liam menghela nafas, dia mengikuti kedua orang tadi sampai ke tempat paling ujung, tempat ini seharusnya adalah tempat mereka berkumpul. Di depan pintu ada beberapa orang yang berjaga. Setelah melakukan pemeriksaan sederhana, mereka pun membiarkan Liam masuk. Setelah masuk Liam baru melihat situasi di dalam, di sana sangat ramai, di antaranya rata-rata ada 4-5 orang yang terduduk. Orang-orang ini seharusnya adalah kepala mereka. Liam melihat sekeliling, namun tidak melihat ayahnya, kelihatannya ayahnya dikurung di tempat yang lebih dalam. Tidak disangka kamu lumayan bisa dipercaya, berkata datang seorang diri, kamu benar-benar datang seorang diri, bagus, aku lumayan menyukai poin ini. Salah seorang yang terduduk berkata, Liam pun mengamati orang ini, dia adalah lelaki yang terlahir lumayan tampan dan muda. Posisinya di sini seharusnya tidak rendah. Kurangi omong kosong, aku sudah membawa uang, mana ayahku? Liam sangat mengerti dengan tempat berjudi ilegal seperti ini, kebanyakan mereka tidak akan langsung melepaskan orang, melainkan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang.
Karena mereka sama sekali tidak takut polisi, kalau mereka takut, mereka tidak akan membuka tempat judi. Salah, lebih tepatnya mereka bukannya tidak takut polisi, melainkan mereka tidak akan membiarkan polisi mendapatkan kelemahan dan posisi mereka. Jadi sekarang Liam harus melihat ayahnya, dan juga harus memastikan bahwa ayahnya aman, dia baru bisa membicarakan masalah uang dengan mereka. Sebenarnya dia terpaksa meminjam uang, tapi sekarang dia punya sedikit uang. Dia tidak berani memberitahu siapapun asal uang ini, hanya dia sendiri yang tahu. Oleh karena itu, dia tidak akan mengeluarkan uang ini dengan mudahnya, dia harus menggunakannya di tempat yang paling penting. Sekarang masalah ayahnya adalah hal yang paling penting untuknya, dia boleh mengeluarkan uang itu, tapi dia harus lebih dulu memastikan keamanan ayahnya. Kalau sampai dia sudah mengeluarkan uangnya namun ayahnya tetap tidak terselamatkan, maka dia bukannya sangat menderita. Bab 48. Orang itu mengamati Liam dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan, tatapannya penuh dengan ancaman. Liam tidak mempedulikan tatapannya, juga tidak peduli dengan apa yang dia lihat, dia sekarang hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Sahabatku, nada suaramu begitu kasar, apakah kamu tahu tempat apa ini? Orang itu tertawa dingin dan berkata lagi. Jangan bilang kamu mau membawa ayahmu pergi, kalaupun aku ingin langsung mengambil uangmu dari tanganmu, aku juga bisa melakukannya. Liam bisa mendengar dengan jelas dari kalimat ini, orang-orang ini pada dasarnya sama dengan mafia, mereka mana mungkin langsung menyerahkan ayahnya. Jadi cara Liam sekarang sudah benar, tapi harus lebih dulu bertemu dengan ayahnya, baru boleh membicarakan masalah uang. Karena kalaupun kamu memberikan uang kepada sekumpulan mafia ini, mereka juga belum pasti akan menyerahkan ayahnya. Jadi intinya kalau kamu memberikan mereka uang lebih dahulu juga tidak ada gunanya, mereka juga tidak pasti akan melepaskan orang. Aku tidak peduli, kamu bisa langsung mengambil uangku, maka itu adalah keahlianmu, tapi sekarang kamu harus membiarkanku bertemu dengan ayahku, kalau kamu tidak membiarkanku bertemu dengannya, aku mana mungkin menyerahkan uangku kepadamu. Orang itu mendengar nada suara Liam masih saja sama, dia tidak tahu mengapa anak muda ini begitu berani. Kamu kenapa begitu bersikeras? Apakah kamu pernah berpikir kalau kamu berbicara begitu keras, kita bisa langsung membuatmu dan ayahmu tidak bisa keluar dari sini? Aku tidak peduli kamu melakukan apa, sekarang aku hanya ingin bertemu dengan ayahku, kalau kamu tidak membiarkanku melihat ayahku, maka aku tidak akan memberikan kalian uang sepeser pun. Liam tahu sekarang dia tidak boleh takut juga tidak boleh mengalah, dia sekarang harus mempertahankan prinsipnya, yaitu lebih dulu melihat ayahnya. Orang itu melihat Liam berbicara begitu tegas, dia pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena sekarang mereka membunuh Liam Lin dan Adam Lin juga tidak ada maknanya, yang mereka inginkan adalah uang. Jadi bisa menipu Liam membawa uang ke sini adalah hasil yang paling bagus, tidak perlu terus bersikeras seperti ini. Lagi pula hal yang mereka katakan kepada Liam tadi juga hanya untuk menakuti Liam, melihat dia tidak takut, maka sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itu, lelaki tampan tadi berbicara sejenak dengan orang-orang lain, kemudian menyuruh orang di sampingnya membawa Adam kemari. Di saat dia melihat ayahnya, hati Liam ngilu sejenak. Ayahnya dipukuli parah, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, kelihatannya mereka menggunakan tenaga penuh. Kalian bukannya sudah berjanji tidak akan menyentuhnya. Kenapa sekarang dia dipukul sampai seperti ini? Di nada suara Liam terdengar sedikit amarah, dia benar-benar merasa tidak bisa terima. Ini bukan dipukul barusan, ini sudah dari tadi, awal-awalnya dia berjudi di tempat kita, setelah berjudi menolak membayar kekalahannya, kemudian saat itu mereka pun memukulnya. Liam menggertakkan giginya, tidak peduli apa alasannya, dia tetap tidak bisa menerima ayahnya dipukuli sampai seperti ini. Sudah, jangan banyak omong lagi pula kamu sudah bertemu dengan ayahmu, keluarkan uangmu, setelah menyerahkan uang kamu boleh langsung membawa dia pergi. Tatapan Liam penuh dengan amarah. Kalian bisa-bisanya masih menginginkan uang, kalian sudah berjanji padaku tidak akan menyentuh dia, tapi kalian memukulnya sampai seperti ini, kalian masih berani meminta uang. Begitu mendengar nada suara Liam, orang itu mencurigai Liam tidak berencana memberi uang, begitu keras kepala. Kalau kamu tidak mau menyerahkan uang, kita juga tidak meminta lagi, bukannya hanya hutang judi beberapa puluh juta. Kamu dan ayahmu masing-masing tinggalkan satu lengan saja sudah sangat menguntungkan. Orang itu tertawa dingin, tidak disangka ayah seperti ini bisa melahirkan putra yang seperti ini juga.
Bisa-bisanya benar-benar tidak membawa uang sepeser pun kemari, bahkan ingin membawa ayahnya pergi, benar-benar terlalu polos. Kalau seperti ini, maka biarkan kedua ayah dan anak ini membayar sedikit harga, mereka masing-masing membayar dengan satu lengan sepertinya masih lumayan menguntungkan untuknya. Kemudian dia memberikan tanda dengan tatapannya ke orang di belakangnya, seketika sekelompok orang datang membawa golok. Liam sedikit mengkhawatirkan ayahnya, tapi sekarang dia tidak bisa melindungi ayahnya. Seketika, sekelompok orang menerjang ke arahnya, Liam sama sekali tidak takut dengan beberapa orang ini. Liam menghindari serangan mereka menggunakan tubuhnya yang lincah, di saat yang sama membalas serangan mereka. Kelompok pertama pun dipukul sampai terjatuh di lantai oleh Liam. Beberapa orang itu bertatapan, merasa anak muda ini lumayan hebat, tapi satu orang tidak bisa melawan banyak orang, lihat dia bisa mengalahkan berapa orang. Kelompok kedua pun digerakkan, jumlah orang di kelompok kedua lebih banyak, dan senjata yang mereka bawa lebih berbahaya. Liam sama sekali tidak berani lengah, meskipun tidak seberbahaya di organisasi, tapi kemungkinan bisa kehilangan nyawa. Setelah beberapa kelompok, Liam juga sedikit terluka, tapi orang-orang ini juga tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun, kedua belah pihak imbang, tidak maju dan tidak mundur. Di saat ini, orang berjenggot yang ada di samping lelaki muda itu berbisik ke beberapa orang, tidak tahu apa yang dia katakan. Beberapa orang itu pun melihat Liam dengan tatapan menilai, kemudian mengangguk. Bab 49. Mereka menyuruh bawahan mereka mundur, kemudian berdiri secara perlahan. Di saat orang itu berdiri, Liam seketika merasa ada sebuah tekanan besar yang mengarah ke arahnya. Dia bisa merasakan dari mana asal tekanan dan aura ini, dia juga pernah merasakannya saat di organisasi. Ketika di organisasi, hanya beberapa senior tua dan pemimpin tua yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun baru bisa memberikannya tekanan seperti ini. Tapi orang ini jelas-jelas bukan orang yang datang dari organisasi, tapi mengapa aura orang ini terasa sangat familiar baginya. Liam tanpa sadar mundur 2 langkah, kemudian berdiri di tempat menatapi orang itu. Orang itu mendekati Liam, kemudian dengan seluruh tenaganya mengeluarkan tinju ke arah Liam. Liam baru saja menghindari tinju pertamanya, tapi tidak disangka tinju kedua sudah menuju ke arahnya. Liam merasa agak kesulitan saat menghindari tinju kedua ini. Ketika dia berpaling kembali, dia melihat tinju ketiga sudah berhenti di depan matanya. Liam baru menyadari, kalau tadi orang ini benar-benar mau memukulnya, maka sekarang dia seharusnya sudah terjatuh di lantai. Kalau lelaki ini benar-benar serius, kemampuannya sudah pasti di atas dia, pantas saja lelaki ini bisa memberikan rasa tertekan seperti ini kepada Liam. Liam tidak tahu identitas orang ini, tapi dia tahu identitasnya pasti tidak sederhana. Tapi yang dia tahu, di tempat seperti ini tidak ada orang yang sehebat ini. Kak Leo di sini masih termasuk bos, dia juga tidak melihat bawahan Kak Leo yang mempunyai kemampuan berkelahi yang hebat. Kalau begitu orang ini dewa dari mana? Mengapa dia sehebat ini masih berada di sini? Nak, meskipun kamu tidak bisa menang dariku, tapi dibandingkan dengan sekelompok orang tidak berguna ini, kamu jauh lebih hebat. Apakah ini adalah pengakuan terhadapnya? Liam tidak berani memastikan, karena dia merasa orang itu sedang mengejeknya. Tapi kata-kata orang itu setelah ini membuat Liam yakin bahwa orang itu memang sedang mengakui kehebatannya. Begini saja, kamu tinggal di sini, kemudian hutang ayahmu kita anggap lunas. Liam bingung mendengar kata-katanya, mengapa semua orang menginginkan dia. Dia saja belum memberi balasan kepada Kak Leo, di sini malah datang lagi satu. Alasan dia ingin menjadi satpam biasa adalah karena tidak ingin melewati kehidupan yang saling membunuh seperti ini lagi. Kenapa sekarang tetap saja ada orang yang ingin dia kembali ke tempat seperti itu? Meskipun Kak Leo juga sudah memanggilnya, terlebih lagi bayaran yang dia tawarkan juga cukup tinggi, tapi dia sama sekali tidak ada keinginan untuk bergabung dengan mereka. Tapi ketika menghadapi orang ini, dia mulai sedikit ragu, dia ingin tinggal di sini, dia ingin mengikuti orang ini. Karena Liam bisa merasakan dengan jelas orang ini akan membuatnya belajar banyak hal. Kamu yakin kalau aku bergabung, kamu akan membiarkan ayahku pergi begitu saja? Mendengar kata-kata Liam, orang itu tahu Liam tergoda, dia pun mengangguk. Tidak hanya hutang ayahmu dianggap lunas, setiap bulan kamu juga akan memberimu gaji tetap, pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan gaji satpammu. Liam yang awalnya ingin setuju, begitu mendengar kata-kata ini, dia pun agak tidak ingin bergabung.
Dia merasa hatinya aneh, karena dia baru pertama kali ke sini, tapi mengapa mereka tahu latar belakangnya? Karena kalau mereka benar-benar mencarinya hanya untuk uang, mereka tidak akan menyelidiki apakah dia adalah seorang satpam. Mengapa di dalam hatinya dia merasa niat asli orang-orang ini sebenarnya sama dengan Kak Leo? Yaitu demi memaksanya bergabung, dan bukan benar-benar demi hutang ayahnya. Terlebih lagi, sejauh yang Liam tahu, di sini adalah tempat judi ilegal. Yang artinya kamu tidak ada kesempatan menang, tidak tahu mengapa ayahnya masih bisa memilih berjudi di sini. Jadi ketika dia melihat ke ayahnya, dia melihat ayahnya menghindari bertatapan dengannya. Dia mulai curiga di dalam hati, tapi tidak peduli curiga atau tidak, dia tetap harus menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu baiklah, kalian lepaskan ayahku dan biarkan aku membawanya pergi, maka aku setuju. Liam memilih lebih dulu menyetujui permintaan mereka, karena mereka juga tidak akan menyuruhnya melakukan hal-hal aneh. Asalkan mereka tidak menyuruhnya melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tidak menyuruhnya mengkhianati organisasi, maka tidak apa-apa. Sekarang keadaannya sudah sangat jelas, dia sama sekali tidak bisa menang dari orang itu, jadi kalau dia tidak setuju, dia dan ayahnya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Baik, kamu yang bilang, tapi kamu sekarang hanya bicara saja tanpa bukti, kamu harus menulis sesuatu untuk kita. Liam menggerutu dalam hati, kalian organisasi hitam seperti ini masih perlu menulis apa, seakan-akan kalian akan mengikuti jalan hukum saja. Tapi mereka sudah berkata seperti itu, Liam terpaksa menuruti kemauan mereka. Dia mengambil perjanjiannya dan melihat sejenak, tidak ada yang sangat keterlaluan, semua masih bisa diterima olehnya, Liam pun setuju. Mereka awalnya ingin Liam menandatangani kontrak 1 tahun, tapi Liam hanya bersedia menandatangani kontrak 3 bulan, terakhir mereka mengalah dan menyetujui permintaan Liam, Liam dalam hati berpikir hal-hal yang tidak ada di perjanjian, dia pasti tidak akan melakukannya. Bab 50. Setelah mencapai persetujuan, mereka pun melepaskan Liam dan Adam pergi. Setelah keluar dari sana, Adam Lin terus menunduk dan tidak bersuara. Liam merasa ada yang aneh, dia merasa ayahnya seperti ini bukan karena merasa bersalah, namun karena dia mengkhianati dirinya. Kamu katakan dengan jujur apa lagi yang kamu lakukan, kamu tidak mungkin jadi seperti ini hanya karena berhutang. Adam berpaling, berpura-pura tidak mendengar kata-kata Liam. Liam menghela nafas, kalau ayahnya tidak ingin berbicara, dia pasti tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Ya sudahlah, untuk apa bertanya terus, lagi pula ayahnya tidak mau memberitahunya, dia bertanya juga sia-sia, lebih baik cari tahu sendiri. Ketika pulang ke rumah, dia melihat Agatha duduk menangis di tepi kasur, sepertinya suasana hatinya masih bergejolak. Melihat 2 orang masuk, Agatha langsung berlari dan memeluk erat Liam. Kak, kamu membuatku takut, kamu kenapa pergi begitu lama, tidak memberi kabar sama sekali, aku pikir kamu kenapa-kenapa. Melihat putrinya lebih dulu mengkhawatirkan Liam dan tidak berbicara dan menyentuhnya, Adam berpaling dan menghela nafas, kemudian lebih dulu masuk ke rumah. Agatha sama sekali tidak mengkhawatirkan ayahnya, ayah mau bagaimana terserah, asalkan tidak menyusahkan dia dan kakaknya. Agatha, kamu pergi tanya keadaan ayah, bagaimanapun dia menemui masalah seperti itu, kamu kenapa tidak bertanya kabarnya sama sekali, kamu kenapa tidak mengkhawatirkan dia? Liam melihat gerakan dan kekecewaan Adam, oleh karena itu, dia pun menasehati Agatha untuk pergi bertanya keadaan ayahnya. Tidak mau, dulu ketika dia menjualku ke Kak Leo, kenapa tidak memikirkan keamananku? Dia kenapa tidak memikirkan aku bisa kenapa tidak? Agatha menjawab dengan sangat langsung, jelas terlihat, dia sama sekali tidak menyukai ayahnya yang sekarang. Dia merasa ayahnya sudah mati, dia sudah tidak punya ayah. Mana ada ayah kandung yang menjual putrinya sendiri demi hutang judinya? Ayah seperti ini mana pantas disebut sebagai ayah? Liam juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena mendengar kata-kata Agatha, dia juga tidak ada hak untuk menggantikan Agatha memaafkan ayahnya. Malam hari, Liam semakin merasa ada yang aneh dengan kejadian hari ini, dia tidak menanyakan nama orang itu. Kalaupun dia bertanya dan mengetahui namanya, pasti bukan nama yang ingin dia dengar. Dia ingin mencari tahu mengenai orang ini, dia juga mencari tahu jenis organisasi ini. Tapi dia tidak ada cara, karena dia baru saja pulang, tidak ada kenalan. Setelah berpikir sekian lama, dia merasa satu-satunya orang yang bisa membantunya melakukan hal ini hanya Lily Wang.
Dilihat dari sikap semua orang terhadap Lili Wang sebelumnya, Liam bisa melihat, Lili mempunyai posisi dan kemampuan yang tidak rendah. Dia tidak pernah mencari tahu tentang Lili, tapi dia merasa identitas Lili pasti tidak sederhana. Jadi meminta tolong Lili mencari tahu tentang organisasi ini, mungkin lebih cepat daripada dia sendiri yang mencari tahu. Berpikir begitu, Liam pun langsung menelepon Lili. Tapi setelah mendengar dua suara deringan, Liam langsung menutup telepon, karena dia melihat waktu di layar ponselnya menunjukkan sekarang sudah jam 12 tengah malam. Dia teringat besok Lili masih mau berangkat kerja, mungkin sekarang sudah tidur. Tapi tidak disangka beberapa saat kemudian, telepon dari Lili datang. Halo, ada apa? Kamu kenapa telepon baru berdering 2 kali sudah kamu tutup? Salah telepon. Melihat Lili langsung meneleponnya, dalam hati Liam merasa sedikit aneh. Dia merasa perasaan Lili terhadapnya sepertinya lebih besar dari yang dia bayangkan. Tidak apa-apa, tadinya ingin mencarimu menanyakan sesuatu, tapi berpikir kamu mungkin sudah tidur, jadi kututup. Mendengar Liam perhatian dengan jam tidurnya, Lili pun tertawa. Jarang-jarang kamu begitu perhatian dengan seseorang, coba katakan masalah apa. Liam tidak tahu apakah bagus dia memberitahu Lili, tapi dia kemudian berpikir lagi pula sudah mencarinya, ya sudahlah, beritahu dia semuanya. Hari ini ayahku lagi-lagi berhutang judi, ketika aku ke sana membayar hutang, mereka ingin merekrutku. Jadi kamu sudah setuju, sebelumnya kamu bukannya bilang kamu tidak akan menyetujui permintaan Kak Leo. Terlebih lagi anggota Kak Leo bukannya sudah berjanji padaku tidak akan membiarkan ayahmu pergi ke tempat judi mereka lagi. Mendengar kata-kata Lili, Liam pun menghela nafas panjang. Bukan tempat judi Kak Leo, juga bukan anggota dia, tapi perkumpulan lain. Aku menyetujui mereka bukan karena uang, tapi karena alasan lain. Dalam hati Lili berpikir apa alasan lain itu, selain masalah uang, masih ada alasan apa? Inilah yang ingin aku minta tolong padamu, menyelidiki hal ini, hari ini aku bertemu dengan seseorang, awalnya aku berpikir dengan kemampuanku berkelahi, tidak akan ada yang bisa mengalahkanku, tapi dengan orang itu, aku bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 3 pukulan, aku merasa identitas orang ini seharusnya tidak sederhana, aku ingin meminta tolong padamu menyelidiki dia. Lili mengerutkan kening, di kota ini, dari orang-orang yang pernah dia temui, kemampuan berkelahi Liam mungkin sudah yang paling bagus, kalau begitu seberapa hebat orang yang dikatakan Liam itu. Selanjutnya bab 51.